Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintiana Dia dengan stambuk F1718031. Di sini saya akan mempresentasikan peran bakteri Lactobacillus casei dalam fermentasi susu menjadi keju. Tahukah kamu, bioteknologi berperan dalam pembuatan makanan ini loh. Bagaimana ya peranannya? Yuk kita bahas salah satu contoh peran mikroba dalam bidang bioteknologi. Keju. Pembuatan keju menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan Streptococcus lactus. Wah, ternyata banyak juga ya. Namun di sini kita akan membahas hanya satu bakteri saja, yaitu bakteri Lactobacillus casei. Lactobacillus casei ini adalah spesies bakteri yang merupakan bagian dari kelompok yang disebut bakteri laktat. Lactobacillus casei termasuk dalam kelompok bakteri laktat karena berguna dalam fermentasi produk-produk yang mengandung susu seperti yogurt, kefir, jeruas, dan berbagai keju lainnya. Ciri-ciri dari bakteri Lactobacillus casei adalah sebagai berikut. Pertama, bakteri gram positif. Dia termasuk golongan anaerob, non-motil, tidak menghasilkan spora, berbentuk batang, dan heterofermentatif. Komponen dari Lactobacillus casei. Membran sel 1 atau membran plasma berfungsi untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang ada pada sel dari zat yang berada di luar sel. Kedua yaitu flagella, berfungsi sebagai alat pergerakan. Ketiga yaitu pil, berfungsi untuk membantu pergeletakan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Dia berfungsi sebagai wadah berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Selanjutnya nukleoid berfungsi sebagai tempat berkumpulnya DNA kromosom bakteri. Kemudian ribosom berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetik sebagai faktor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang morfologi bakteri Lactobacillus casei. Lactobacillus casei merupakan bakteri yang berbentuk batang atau dikenal dengan bentuk basil yang berukuran 0,7 nanomikro sampai 1,1 nanomikro kali 2,0 nanomikro sampai 4,0 nanomikro. Bentuk basil dapat dibedakan menjadi 3, yaitu monobasil atau basil tunggal, diplobasil atau basil berganda dua-dua, dan yang terakhir adalah streptobasil atau basil memanjang atau rantai. Nah, sekarang kita akan bahas tentang golongannya. Golongan dari bakteri Lactobacillus. Lactobacillus casei adalah salah satu bakteri dalam kelompok eubakteri gram positif. Ia juga termasuk dalam sel prokaryotik. Selanjutnya adalah habitat. Habitat dari bakteri Lactobacillus itu pada umumnya terdapat pada saluran pencernaan manusia, khususnya pada usus halus dan mulut. Selain itu, Lactobacillus casei juga dapat ditemukan dalam produk susu atau susu fermentasi. Selanjutnya, perkembangbiakan bakteri Lactobacillus casei. Lactobacillus casei termasuk bakteri prokaryotik yang berkembang biak dengan cara pembelahan linear, di mana satu sel akan membelah dengan cara simetris menjadi 2 sel. Tahap-tahap yang terjadi selama pembelahan adalah sebagai berikut. Mula-mula terjadi peningkatan sejumlah komponen-komponen sel yang termasuk DNA, sehingga ukuran sel juga bertambah besar. Terjadinya pembelahan sel yang dimulai dengan pertumbuhan dinding sel, pembentukan spektrum, dan pemisahan spektrum, di mana masing-masing anak sel mempunyai
setengah dinding sel intinya. Oke, selanjutnya yaitu siklus hidup bakteri Lactobacillus casei. Dilihat dari grafik di samping itu terdapat 4 fase pertumbuhan selama 48 jam, yaitu yang pertama fase lambat atau low fase pada 0 sampai 4 jam. Kemudian yang kedua adalah fase logaritmik atau eksponensial pada 8 sampai 32 jam. Selanjutnya fase stasioner pada 34 sampai 38 jam, dan yang terakhir adalah fase kematian atau defase pada 40 sampai 48 jam. Oke, yang kedua pembahasan kedua yaitu metabolisme bakteri Lactobacillus casei. Bakteri Lactobacillus casei tergolong anaerob fakultatif yang dapat tumbuh dengan adanya oksigen dan tetap dapat tumbuh secara anaerob apabila oksigen tidak tersedia. Selanjutnya, komposisi nutrisi di dalam media pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei. Untuk pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei dibutuhkan riboflavin, asam folat, kalsium pentatenan, dan lain sebagainya. Media yang digunakan pada pertumbuhan bakteri Lactobacillus adalah media MRSA atau Mann-Regosa Sharp agar merupakan media yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat termasuk genus Lactobacillus, diantaranya bakteri Lactobacillus casei. Media MRSA mengandung 1% pepton, 1% milk ekstrak, dan 0,5% bias ekstrak, 2,2% glukosa, 0,5 sodium asetat, 0,2% kalium fosfat, 0,2% amonium sitrat, 0,02% magnesium sulfat, dan 0,005% mangan yang menjadi sumber makanan bagi Lactobacillus casei maupun bakteri asam laktat lainnya. Selanjutnya itu adalah pengaruh suhu. Suhu dapat mempengaruhi bakteri Lactobacillus casei dalam dua cara yang berlawanan, yaitu pertama, apabila suhu naik, kecepatan metabolisme akan naik dan pertumbuhan dipercepat. Kedua, sebaliknya, apabila suhu turun, kecepatan metabolisme juga akan turun dan pertumbuhan juga diperlambat. Dan yang terakhir, suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei adalah 30 sampai 30 derajat Celcius. Namun pada suhu 15 derajat Celcius, bakteri Lactobacillus casei masih dapat tumbuh. Bakteri Lactobacillus casei menghasilkan asam laktat yang diperoleh dari fermentasi glukosa dan pembentukan laktat yang bersifat homofermentatif dengan membentuk laktat murni hampir 85%. Kedua, bakteri Lactobacillus casei menggunakan laktosa sebagai sumber karbon, menghasilkan produksi asam laktat konsentrasi tinggi. Bakteri Lactobacillus casei juga mampu metabolisme sitrat. KO metabolisme sitrat dan laktosa menyebabkan produksi senyawa aroma CO2 dan C4 seperti diasetil. Pokok pembahasan selanjutnya atau yang terakhir adalah metode isolasi bakteri Lactobacillus casei. Pertama, 5 gram sampel keju dimasukkan ke dalam 45 ml media MRSA. Selanjutnya dihomogenkan hingga diperoleh pengenceran 10⁻⁻⁰. Setelah itu diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Sampel diencerkan dengan media pepton water di dalam tabung plafon hingga pengenceran 10⁻⁹. Selanjutnya dilakukan proses plating kultur dari pengenceran 10⁻8 dan 10⁻⁹, dinokulasikan pada media MRSA dengan metode gores, lalu diinkubasi dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Selanjutnya, koloni bakteri Lactobacillus casei tunggal yang tumbuh dimurnikan kembali dengan cara menginokulasikan koloni ke dalam media
fermentasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian, isolat murni yang telah dihasilkan disimpan pada media MRSA miring untuk perlakuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf.